الحمد لله الذي جعل الجنة مثوى للمؤمنين المتقين وجعل النار مثوى للكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak sekalian, alhamdulillah tidak terasa kemudian kita kembali berjumpa lagi untuk serial pembahasan baru setelah kita menyelesaikan rangkaian tentang azab dan nikmat kubur selama sekitar 4 kali pertemuan. Mulai bulan ini insyaallah kita akan berbicara sedikit tentang pesona kenikmatan surga. Dan akan ada kemungkinan kita akan selang-selingi juga dengan sedikit pembahasan tentang neraka supaya tidak terlalu besar harapan kita kemudian tidak berhati-hati. Sebagaimana Quran sendiri ketika berbicara tentang surga selalu diimbangi juga dengan neraka, karena untuk memberikan keseimbangan efek harapan harus, tetapi rasa takut untuk agar kita hati-hati juga perlu, agar senantiasa ada keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian. Bapak-bapak sekalian, hari ini masih sifatnya pengantar terkait dengan tema kita ini. Pertama, sesuai dengan lembaran yang ada di kita masing-masing, kita akan melihat bagaimana kenikmatan jiwa para penduduk surga. Ya, kenapa disebut kenikmatan jiwa? Ini aspek perasaan, belum kenikmatan secara fisik yang biasanya di dunia ini lebih kita utamakan. Kenikmatan fisik, hal-hal yang seperti tempat tinggal yang indah, yang nikmat, kemudian fasilitas alat transportasi. Nah, di sini hari ini masih terkait dengan kenikmatan jiwanya para penduduk surga. Kalau kita lihat di lembaran kita itu, pertama adalah sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana para penduduk surga manakala kemudian mereka semuanya telah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala yaqulu li ahli al-jannah, akan menyatakan kepada para penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai kalian seluruh penduduk surga. Lalu kemudian penduduk surga menjawab panggilan Allah tersebut dengan menyatakan, labbaika rabbuna rabbana wa sa'dik. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu dan dengan penuh sa'dai, dengan penuh kebahagiaan kami pun kemudian mengikuti apa yang engkau inginkan. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, hal raditu, wahai kalian penduduk surga, apakah kalian sudah puas dengan semua kenikmatan yang kalian dapatkan? Apakah semua fasilitas yang kalian terima sudah membuat kalian puas? Kata mereka, fayaqulun, mereka semuanya kemudian menjawab, wa ma lana la nurda, ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak puas dengan semua fasilitas yang Engkau telah berikan ini? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, Engkau telah memberikan kepada kami semua bentuk kenikmatan yang tidak ada hamba selain kami yang memperoleh. Fayaqul, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ana a'taitukum afdhala min dzalik,
saya akan memberikan kepada kalian kenikmatan melebihi kenikmatan yang saat ini kalian sedang nikmati. Ya. Nah, pertama tadi menerangkan tentang nikmat dari aspek fisik. Ya. Namun Allah menegaskan bahwa masih ada kenikmatan melebihi semua kenikmatan fisik itu. Dengan Allah menegaskan ana a'taitukum afdhala min dzalik. Bahwasanya saya, kata Allah, akan memberikan kenikmatan melebihi yang kalian nikmati saat ini. Lalu kemudian penduduk surga berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Emang masih ada kenikmatan yang lebih dari semua yang kami nikmati saat ini, ya Allah? Apa mungkin masih ada kenikmatan lain? Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, uhillu alaikum ridwani, kini saatnya saya berikan kepada kalian seluruh keridhaanku. Sungguh aku telah ridha kepada kalian selama-lamanya. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, dan setelah hari ini tidak ada lagi rasa marah aku kepada kalian semua. Nah, itu coba kita lihat, ternyata keridhaan Allah tidak lagi marah kepada kita para calon penduduk surga adalah kenikmatan yang tertinggi di surga. Setelah mendapatkan fasilitas kenikmatan surga. Ini artinya bahwa keridhaan Allah yang sifatnya pengakuan itu lebih tinggi dibanding sekedar fasilitas surga. Makanya kemudian mereka menyatakan, ya Allah, kami sudah menikmati segalanya ini. Emang masih adakah kenikmatan lebih dari yang kami nikmati saat ini? Ya, ternyata kenikmatan yang dimaksud adalah penegasan dari Allah bahwa Allah senantiasa ridha kepada mereka dan tidak akan pernah lagi ada rasa marah dan rasa kemudian benci kepada penduduk surga itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, itu bentuk kepuasan mereka secara kejiwaan dan secara fisik. Nah, lalu bagaimana bentuk kenikmatan itu? Ya. Kalau kemudian kita nanti lanjutkan ke sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis menegaskan sebagaimana yang ada di setelahnya itu, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggambarkan sekilas bagaimana nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita baca sama-sama? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Iya. Di sini Bapak sekalian dijelaskan bahwa sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, sungguh saya telah kemudian menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan ma la 'ainun ra'at,
mata belum pernah ada yang melihatnya dari kalangan manusia. Wala udhurun sami'at, belum ada telinga sama sekali yang pernah mendengarkan kenikmatan surga tersebut persis yang ada wujudnya di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, juga kenikmatan di surga itu belum pernah sama sekali terbetik walaupun hanya sedikit di dalam jiwa seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bapak sekalian, paling pertanyaan kita, lalu bagaimana dengan gambaran surga yang kita temukan di dalam Al-Quran, yang kita temukan dan kemudian di dalam hadis-hadis seperti ini? Artinya apa? Itu hanya sekedar gambaran, ya, yang mana wujudnya tidak mampu kita rasakan saat ini, ya. Dan kita tahu bahwa rasa kenikmatan biasanya nanti akan kita alami setelah kemudian kita sendiri yang merasakannya. Dan aspek perasaan memang demikian. Makanya kemudian seperti kita lihat dalam syariat Islam, yang disebut ujian itu adalah latihan untuk merasakan sesuatu secara langsung. Ya, kita lihat misalnya kasus kayak kemarin, ya, dalam rangka kemudian bulan Ramadan kita disunahkan puasa, diwajibkan puasa. Berpuasa adalah merupakan kewajiban. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hakikat namanya lapar kecuali dengan merasakannya secara langsung. Ya, kita tahu bahwa harta yang kita miliki berupa air minum, ya, makanan, bahkan kemudian istri kita sendiri, suami kita sendiri adalah murni milik kita. Ya, bukan punya orang, tetapi Allah mengharapkannya di saat siang hari Ramadan. Mulai dari sejak terbit fajar sampai kemudian azan maghrib, yang diharamkan adalah kemudian untuk tidak memakan walaupun itu adalah milik kita sendiri. Karena apa? Untuk merasakan secara langsung bagaimana rasanya kemudian yang disebut lapar tersebut. Ya, konsekuensinya adalah kemudian perasaan untuk kemudian empati terhadap orang-orang yang jangankan kemudian menahan karena memang terkait dengan waktu, tetapi kemudian kaitannya dengan tidak adanya apa yang bisa mereka nikmati dan mereka rasakan. Kalau kita alhamdulillah masih ada jaraknya. Kalau mereka walaupun sudah tiba saat azan belum tentu ada yang bisa mereka makan. Lalu kemudian mereka telah kemudian ke adanya yang disebut zakat, kemudian infak. Di hal yang sama kemudian kita temukan pada selanjutnya, yaitu bahwasanya kenikmatan kita menikmati daging bagi orang-orang yang mampu oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk dibagi ke mereka-mereka yang jangankan makan daging, makan nasi yang paling asasi pun, paling mendasar, mereka jarang merasakannya. Sehingga kemudian disyariatkanlah kemudian kurban, agar orang-orang yang selama ini tidak pernah merasakan nikmatnya isi hewannya, untuk kemudian mereka rasakan secara langsung. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian seperti kita pernah jelaskan bahwa tidak mungkin kita mampu melihat apa yang kita sebut kenikmatan sorga yang sesungguhnya. Karena apa? Bahwa kenikmatan sorga yang ada maupun kemudian siksaan neraka itu semuanya masih kemudian sifatnya pendengaran. Masih sifatnya pendengaran. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyemangati kita dengan segala kenikmatan surga tersebut. Juga siksaan neraka juga masih sifatnya pendengaran. Karena itu adalah sifatnya adalah berita langit yang merupakan ujian bagi kita kaum muslimin saat ini. Kalaulah kenikmatan surga itu sudah terlihat dengan mata kepala kita sendiri, kemudian neraka pun siksaannya telah terlihat, maka nilai keimanan sudah hilang lagi nilai. Karena yang disebut kenikmatan adalah mempercayai berita tanpa harus melihat wujudnya saat ini, karena wujud nanti di akhirat tidak bisa dipaparkan di sini, itulah keimanan.
Orang-orang kafir nanti kemudian mereka beriman setelah masuk di kuburan. Orang-orang kafir nanti mereka kemudian beriman setelah mereka melihat secara nyata azab neraka. Tetapi ada terkait dengan zaman bahwa bukan lagi itu waktunya yang disebut keimanan. Yang disebut keimanan adalah Anda percaya dengan pembawa berita. Pembawa berita itu siapa? Para nabi, para rasul. Adapun kalau mau melihat secara langsung, maka itu tidak disebut dengan keimanan, tidak disebut kepercayaan. Karenanya kemudian kita diuji oleh Allah dengan apa? Berita langit lewat pendengaran. Lalu kemudian mata kita belum saatnya kemudian untuk melihatnya. Sering kita tegaskan bahwa apa? Di dunia ini Allah mendahulukan kemampuan kita mendengar dibanding melihat. Bahkan bayi pun lebih duluan mendengar sebelum kemudian melihat. Dan Allah di Quran senantiasa mendahulukan kata mendengar dibanding melihat. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah sami, maha mendengar, baru kemudian basir, maha melihat. Iya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Di ayat yang lain Allah katakan Allah menjadikan untuk kalian as-sama, pendengaran, wal basar, dan pandangan. Selalu telinga lebih duluan dibanding kemudian pendengaran dibanding kemudian pandangan. Karena apa? Memandang secara langsung apa yang diberitakan itu nanti kaitannya dengan negeri akhirat insyaallah. Itulah kaum beriman. Kita hari ini bekerja untuk sesuatu yang kemudian yang masih gaib, yang hanya kita percaya lewat informasi dengan telinga. Kalaulah sudah terlihat, maka seperti kita katakan tidak kemudian lagi terjadi. Masalah kedua, di hadis yang lain Rasulullah katakan bahwa inna lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah lalu menurunkan baru satu rahmat untuk kita pakai untuk semua jenis kehidupan kita di bumi ini. Kata Allah, dengan nikmat satu rahmat itu, singa bisa kemudian menyayangi anaknya, dan seluruh makhluk kemudian saling menyayangi. Hanya dengan satu itu. Sehingga kemudian, kalau kemudian satu nikmat yang kita rasakan saat ini, untuk mengukur nikmat surga yang masih 99, tidak bisa terbayang adanya. Makanya kemudian disebut mala ainun ra'at. Belum ada mata yang pernah menatapnya. Karena apa? Ukuran satu itu belum cukup kuat untuk menikmati 99 yang masih disimpan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kenikmatan surga. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah tegaskan di surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsun", tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum, kenikmatan surga yang masih disembunyikan dari mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai kemudian balasan terhadap amal-amal perbuatan mereka yang berorientasi untuk kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di surah As-Sajdah ayat 17. Nah, sekarang kita lihat nomor 2, kenikmatan surga ini ternyata telah dicek keberadaannya oleh malaikat Jibril beserta segala kelengkapan perhiasan dan semua perangkat kenikmatan yang ada di dalamnya. Ada sebuah hadis menegaskan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, Allah meminta Jibril untuk mengecek segala fasilitasnya. Hadisnya adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lamma khalaqallahu al-jannah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga, qala li Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Jibril, irhab, wahai Jibril, silahkan pergi, fanzur ilaiha, engkau silahkan lihat-lihat seluruh fasilitas yang ada di surga itu. Fadhahaba, lalu kemudian Jibril pergi ke surga, fanazara ilaiha, beliau lalu mengecek kenikmatan yang ada di surga itu. Tsumma ja,
Lalu kemudian dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Jibril menyatakan, "Ya Rabb, ya Allah, wa izzatuka, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengarkan kenikmatan sorga sebagaimana yang saya lihat secara langsung, illa dakhalaha, kecuali pasti dia masuk surga, pasti, karena sangat luar biasa fasilitasnya. Summa, namun setelah itu, haffaha bil makarih, Allah Subhanahu wa ta'ala lalu meliputi sorga itu dengan segala kewajiban-kewajiban, amalan-amalan yang tampaknya berat dilakukan oleh jiwa ini. Iya, jadi diperlihatkanlah di situ ya bagaimana sholat subuh, bagaimana berjihad, bagaimana amalan-amalan yang kelihatannya berat untuk sampai pemaaf, jujur, dan seterusnya. Lalu kemudian tsumma qala, setelah diliputi dengan berbagai macam hal-hal yang kelihatannya berat secara kejiwaan, karena jiwa kita ini tidak sabar, selalu mau menikmati, melihat sesuatu secara langsung. Nah, iya, secara langsung, nggak mau bersabar demi untuk mendapatkan yang lebih besar. Ya, dan inilah orang kafir. Salah satu sifatnya orang kafir, kenapa mereka kafir, adalah ketidaksabaran. Ya, ketika dikatakan itu surga, itu mah hanya cerita masa lalu. Kalau diceritakan neraka, kata mereka itu hanyalah berita bohong. Ya. Nah, orang beriman sangat percaya karena otoritas pembawa berita Rasulullah yang menyampaikan dari Allah, itulah yang kita percaya sebagai seorang nabi. Nah, lalu kemudian tsumma qala, lalu Allah katakan, ya Jibril, idhhab, wahai Jibril, silahkan kamu pergi lagi, fanzur ilaiha, silahkan kamu pergi ngecek lagi surga itu. Fadhahaba, lalu beliau pergi, fanadhara ilaiha, lalu dia melihat lagi surga dengan semua hal-hal yang begitu membuat jiwa terasa agak berat. Faqala, lalu dia menyatakan, ay Rabb, ya Allah, wa izzatuka, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun, setelah saya lihat hal-hal yang melingkupi surga berupa hal-hal yang begitu berat di jiwa, khasyitu, saya khawatir, an la yadkhulaha ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa menembusnya, kemudian bisa memasukinya. Ya, seperti tadi. Ya, sholat 5 waktu bagi orang tidak beriman berat, Pak. Berat. Ya, padahal bisa jadi hanya 3 menit. Orang bisa main bola sampai 2 sesi, bertinju bahkan sampai 12 rompet, tapi nggak bisa hanya 3 menit, itu susah. Karena masalahnya adalah kenikmatan. Jangankan mereka yang belum beriman, kita aja yang sudah beriman, ada waktunya kita drop. Ketika drop seperti itu, sholat sendirian nggak jamaah, beratnya luar biasa, sampai harus muter-muter. Ya, persis seperti yang biasa tinggal sendiri, kos. Pekerjaan termasuk yang berat adalah mencuci. Iya, kalau anak pesantren udah pada paham atau pernah di boarding school. Paling berat itu nyuci. Kalau bisa muter dulu kemana, ya, muter lagi kemana. Awalnya yang memulainya paling berat, tapi pas kita kerjakan kadang lupa sampai selesai. Awalnya yang berat, karena sambil mencuci pikiran menerawang kemana-mana, itu luar biasa. Ternyata sudah selesai, tapi awalnya yang berat. Dan inilah diantaranya sama mirip seperti sholat. Melangkahkan kaki untuk berwudu itu yang berat. Tapi setelah berwudu insya Allah mudahkan. Karena apa? Ada yang menahannya. Iya, ada setan yang mengatakan nggak usah. Walaupun ada juga mereka yang mengatakan silahkan pergi. Kalau kita sendiri tidak mau menegaskannya, maka kemudian kita akan kalah dan bimbang di antara keduanya. Makanya kemudian disedaskan di hadis, kalau kalian sudah putuskan mau, malaikat memudahkan, benar-benar terjadi. Bilang saja mau, tegaskan di hati. Sekalipun engkau tidur, sudah ngelapor di jiwa ini, ya Allah ingatkan saya jam sebelum 4, jam 4 malam subuh,
kepengen bangun untuk kemudian sahur, mau puasa sunnah, lapor saja. Nanti Allah lewat malaikatnya akan mengingatkan alammu. Iya, yang penting sungguh-sungguh, yang penting tulus, jujur, ikhlas. Nanti akan ada yang mengingatkan. Iya, tapi kalau sudah dari awal nih bangun nggak ya, itu nggak berani. Setan udah lebih dominan. Dan kalaupun bangun, tetap hanya sekedar melek sebentar, kemudian lanjut lagi. Ya, karena ini butuh ketegasan. Nah, lalu kemudian, ya, qala falamma khalaqallahu an-nar, setelah Allah menciptakan neraka, qala, Allah pun menyatakan, ya Jibril, wahai Jibril, unzur ilaiha, silahkan kamu cek neraka itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha, Jibril pun pergi mencek neraka, lalu kemudian ia menghadap, thumma jaa, datang menghadap Allah. Lalu dia mengatakan, faqala ay Rabb, ya Allah, wa izzatuka, demi keagunganmu, la yasma'u biha ahadun, tidak ada yang mendengar begitu beratnya sisaan neraka, kecuali pasti mereka kemudian tidak ada yang bisa memasukinya. Ya, nggak ada yang mendengarnya lalu dia masuk ke neraka, itu nggak mungkin. Lalu kemudian fahaffaha bisyahwat, lalu Allah meliputi neraka itu dengan syahwat, semua yang nikmat bagi jiwa, segera secepatnya, ya, yang sifatnya cepat, ya, kayak fast food, ya, kepengen 5 menit ada, ya. Kalau yang sampai setengah jam baru enak, ini capek, menggerutu, ya. Nah, hafabil asyahwat, diliputi jalur menuju neraka itu dengan penuh, ya, kelihatan nikmat. Lalu kata Allah, ya Jibril, fanzur ilaiha, silahkan kamu pergi lagi, cek lagi neraka itu. Lalu fadhahaba fanazara ilaiha, lalu Jibril balik lagi datang ke neraka dan ngecek lagi. Lalu thumma jaa, lalu kemudian dia datang lagi, faqala ay Rabb, ya Allah, wa izzatuka, demi keagunganmu, inni khasyitu, saya khawatir kalau mereka orang-orang itu melihat betapa nikmatnya jalur menuju neraka, saya khawatir semuanya kemudian akan masuk neraka. Nih, bukan main, Pak. Hari ini kalau kita lihat ada ngeband, ada artis, sampai dari ujung-ujung pelosok itu ada. Nih, giliran kita mau belajar tajwid, berat banget belajar tajwid itu. Ya, ini ngapain sih bilang ta, ha, ini mau ngapain tuh? Nih, ngapain sih bilang fa? Ya, kenapa kita nggak bilang ta aja? Kenapa harus ta? Kenapa harus diposisikan di sini ha? Di sini ada a hamzahnya, di sini ada alifnya. Ha? Kenapa harus begitu? Padahal salah satu indikator kebaikan kita sebagai muslim adalah baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim udah kelihatan dia agak telat. Iya, telat. Dibanding baru kemudian baca udah belepotan, udah ketahuan kualitas kita sebagai muslim. Nih, muslim. Tapi tadi, ya, Rasulullah juga menyatakan, iya, bahwasanya baca Quran 1 huruf, ya, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alifun harfun. 1 alifnya sendiri 1 huruf. Berarti 10 pahala. Wa lamun harfun. Lamnya juga 1 huruf. Berarti 10 pahala. Wa mimun harfun, dan mimnya adalah 1 huruf. Berarti baru membaca alif lam mim saja kemudian sudah 30 pahalanya. Tetapi lebih enak mendengar musik. Tidurnya sampai harus nyetel. Ya, jangan kita temukan ada yang tidur nyetelnya Quran. Dan kalaupun ada yang lihat, orangnya udah mati kali. Pikirannya ayat Quran adalah untuk mati. Padahal ayat Quran adalah untuk membuat hidup lebih hidup. Karena dia menemukan orientasinya, menemukan tanggung jawabnya, menemukan kemandiriannya, menemukan kenapa kita hidup dan menemukan kenapa semua ini ada. Nah, Bapak sekalian, makanya kemudian banyak hal yang kelihatan begitu nyaman, ya, seperti makanan-makanan kita itu.
Ya, semua tersebar ada. Ya, sampai obat-obatan ada, serba cepat. Tetapi yang sifatnya kayak herbal alami, kelihatan lama tapi utuh. Tapi kemudian tetap memilih yang lebih cepat, yang hanya membuat kita hanya sekedar tidak merasakan, padahal potensi sakit tetap ada. Nah, itulah kemudian kelemahan kita sebagai manusia. Kalau bukan kemudian upaya terus menerus untuk menerangi, saling mengingatkan, akan berat kita kemudian untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi hadis selanjutnya. Ya, di halaman 2 ada sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah menyatakan yunadi munadin, setelah kemudian seluruh penduduk surga sudah masuk ke tempatnya masing-masing, maka ada suara yang tiba-tiba terdengar. Suara itu bunyinya begini, inna lakum an tasihhu, wahai kalian seluruh penduduk surga, kalian akan sehat selama-lamanya, fala tasqamu abadan, kalian tidak akan pernah merasakan sama sekali yang disebut rasa sakit. Wa inna lakum an tahyau, kalian akan hidup selama-lamanya, fala tamutu abadan, kalian tidak akan pernah lagi merasakan yang disebut kematian. Wa inna lakum an tashtashibbu, kalian wahai penduduk surga akan senantiasa muda, fala tahramu abadan, kalian tidak akan pernah tua sama sekali. Sebelum kita lanjut, ada di situ dikatakan kalian akan kemudian hidup selamanya dan tidak akan mati selamanya. Nanti ada fase setelah penduduk neraka masuk neraka dan penduduk surga dan penduduk surga, kematian didatangkan lalu disembelih antara surga dan neraka. Kematian disembelih, disembelih, yang ada tinggal kehidupan. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan bahwa innalakum antashibu, antashibbu, kalian akan senantiasa syabab. Syabab itu adalah muda. Fala tahramu, kalian tidak pernah rentah selamanya. Ada sebuah hadis lain menjelaskan bahwa kalian akan masuk surga. Umurnya penduduk surga rata-rata laki perempuan 33 tahun di hadis. 33 tahun seragam. Makanya pernah ada nenek-nenek ya, serius banget itu, ya Rasulullah saya bisa masuk surga ya, bisa nggak ya? Karena yang lain kan ya Rasulullah minta saya supaya masuk surga. Ya, yang kita sering dengarkan itu hadisnya Ukasyah kan, ya Rasulullah ud'u wallah an akuna minhum. Rasulullah setelah mengumumkan akan ada yang masuk surga sekian ribu, ya nggak melewati apa? Tidak ada verifikasi sama sekali, nggak ada pertanyaan, pokoknya cek langsung. Kata Ukasyah, ya Rasulullah saya dong satu di situ. Oke, ente masuk. Nih, setelahnya dia boleh juga. Maka kata dia, ente kedahuluan sama Ukasyah. Nih, padahal bukan kedahuluan, belum memenuhi syarat. Ya, tapi bahasa Rasulullah enak. Nah, nenek-nenek juga terpacu dengan itu. Suatu saat nanya, ya Rasulullah, kira-kira saya gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mohon maaf, gak ada nenek-nenek masuk surga. Pulang nangis ke rumah. Padahal Rasulullah bercanda. Karena di ayat itu, di hadis semuanya menyatakan setelah kita mandi insya Allah di Telaga Al-Kautsar, semuanya berubah wujud menjadi muda. Yang anak-anak ke 33 tahun, yang orang tua turun ke 33 seragam semuanya. Lalu kemudian yang ada sakitnya semuanya hilang, semua kotoran hilang dan seterusnya. Nah, 33 tahun. Dengan tingginya seperti yang pernah kita sebutkan di sini, sekitar ala surati Adam, persis seperti fisiknya Nabi Adam awal diciptakannya dulu. Sekitar berapa? Sekitar 24 meter
kalau ini sehari ini. Iya. Lalu Rasulullah menyatakan la yazalul khalqu yanqusu ba'du. Setelah Nabi Adam semua makhluk mengecil. Iya. Jadi makhluk semuanya itu mengecil, termasuk keturunan Adam. Dari sekitar 24 itu sekarang tinggal 1,7. Iya. Sampai kemudian hari kiamat nanti, wallahu a'lam seberapa meter nanti anak cucu Adam. Iya, sebelum hari kiamat. Yang jelas, kalau kita lihat seperti itu sudah informasi valid bahwasanya makhluk di bumi ini mengecil semuanya. Tetapi di samping kita mengecil, makhluk ini mengecil, tapi di sisi yang lain bumi ini, alam semesta ini senantiasa untuk mengembang terus. Jadi kita terus begini, tapi di sisi yang lain semuanya senantiasa berkembang karena yang namanya kehidupan adalah senantiasa bergerak. Dan yang namanya kematian adalah ketika semua aktivitas bumi ini berhenti, tidak lagi bergerak. Sama persis kita semua hari ini, kalau semua aktivitas yang ada di fisik kita ini terhenti satu saja, maka kemudian kita akan bermasalah karena hilangnya keseimbangan. Itu yang disebut kita kenal dengan istilah sakit. Nah, Allah sudah katakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit beserta perangkatnya, wa inna lamusiuna, dan Allah secara konstan membuatnya meluas dan meluas, tidak pernah berhenti. Bahkan ahli alam menyatakan kalau bumi ini berhenti bergerak dari kebiasaannya yang konstan, maka hancurlah bumi. Ya, makanya kemudian kita temukan bahwa hidup ini mengembang terus, tapi dalamnya mengecil terus. Jadi keluar membesar, tapi makhluk yang ada di dalamnya mengecil. Termasuk yang mengecil itu adalah kita, makhluk yang dari dulu sekian hasta sekarang kita sekian. Namun semuanya akan berbalik ke normal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Di antaranya adalah kita insya Allah masuk surga persis seperti Nabiullah Adam dengan umur 33 tahun dan dengan tinggi sekitar 24 meter. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasus nenek tadi itu setelah sampai di sono, kenapa nangis, Nek? Ya kata Rasulullah, saya nggak bisa masuk surga, nggak ada orang tua katanya di sana. Iya. Akhirnya kata dia, enggak, balik lagi nanya. Rasulullah pasti bercanda. Kita mah anak muda ini dengarnya nggak begitu. Iya. Tanya kenapa emang? Ya, datang aja. Iya. Lalu kemudian katanya Rasulullah, benar nggak sih saya nggak bisa masuk surga? Rasulullah tertawa lalu mengatakan, tidak akan kau lihat di surah Al-Waqiah itu. Iya. Allah katakan, inna ansha'nahunna insha'an. Kami tumbuhkan mereka orang-orang yang telah mati itu. Iya. Lalu kemudian faja'alnaha uruban atraba. Kami jadikan mereka gadis semuanya. Atraba, yang satu seumuran. Dan karenanya nenek pun kalau masuk surga pun juga sudah tidak nenek-nenek lagi, tapi kembali menjadi gadis belia yang luar biasa. Ya, baru dia paham bahwa enggak, yang dimaksud adalah ya kalau masih nenek-nenek itu dalam masuk surga, nanti kemudian kalau masuk surga akan jadi kemudian gadis yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, fadzalika wa inna lakum an tan'amu, kalian akan senantiasa merasa nikmat, fala tabta'isu abadan, dan setelah itu kalian tidak pernah lagi merasakan kesusahan sama sekali. Nah, ada sebuah riwayat ketika orang beriman meninggal, ya, lalu dikumpulkan rohnya di sebuah tempat, mereka saling ketemu. Nah, ini nanti juga di Ar-Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang itu. Lalu keluarganya datang mengurumuni, nggak sabar mau dengar informasi keluarganya. Ya, mau nanya sini mana? Ya, bukannya udah duluan dari saya? Kok nggak ketemu kalian? Wah, kalau begitu nggak ketemu berarti dia nggak di sini. Nauzubillah, dia azab. Karena kalau sama-sama orang beriman, orang baik, maka akan kumpul sama-sama. Yang lain datang, gimana ini saya, anak saya, oh gini. Semuanya pada lalu datanglah malaikat nyatakan, kalian kasih kesempatan dia dulu istirahat. Dia baru berasal dari tempat yang sangat susah. Karena ketika masuk kenikmatan kuburan, maka terlihat betapa beratnya hidup di dunia ini dengan rongrongan antara kebaikan dan keburukan.
Sampai kemudian ada mereka menyatakan, wahai kalian, kasih kesempatan dia dulu nikmat dulu, dia baru dari negeri yang susah. Negeri yang susah yang dimaksud adalah bumi ini. Ya, sehingga kita pahami bahwa memang hidup ini belum saatnya kita beristirahat. Ya, walaupun begitu tidak berarti kita terus kemudian capek, enggak, tapi senantiasa kata Rasulullah, ya kalian pelan-pelan, tapi jangan pernah berhenti bergerak. Iya, iya. Kata Allah, kalian tidak akan bosan dan Allah tidak akan pernah bosan sama sekali. Makanya kalian sadidu. Ya, Rasulullah mengatakan kata sadidu itu adalah fokus, ya, lambat tapi pasti. Jangan kekencengan tiba-tiba tabrakan di depan sana. Setelah itu enggak gerak-gerak lagi. Tapi ya diprogres, diusahakan, diupayakan, kalian tidak akan pernah sampai ke tingkat sempurna sama sekali layaknya para nabi. Enggak pernah bisa, tapi kalian hanya bisa mendekatinya. Qaribu, dekatlah, wasaddidu, dan fokuslah, insyaallah kalian akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadzalika qaulu azza wa jalla. Itulah penjelasan daripada firman Allah. Nah, ini salah satu bentuk penafsiran Nabi. Di hadis dikatakan bahwa itulah firman Allah, wa nudu, para penduduk surga itu dipanggil, antilkumul jannah, itulah surga, uristumuha, yang kalian warisi, bima kuntum ta'malun, dengan semua amal-amal, dedikasi dan karya-karya untuk ketika di dunia. Nah, lalu kemudian hadis Abu Hurairah selanjutnya di bawah. Dikatakan bahwa awwalu zumratin talijul jannah, kelompok pertama yang masuk surga, suwaruhum ala suratil qamar. Mereka tampilannya kayak bulan purnama, Lailatul Badr, ketika lagi sempurna. La yabsuquna fiha, mereka tidak ada yang kemudian meludah di surga itu. Ya, kata Al-Busaq, nggak ada lagi ludah, karena ludah itu adalah kotoran. Wala yantakhitun, nggak ada lagi yang kemudian berdahak, karena dahak itu adalah kotoran. Wala yata'awwatun, nggak ada lagi buang air besar dan air kecil. Ya. Bahkan nanti ada penjelasannya, mereka nggak ada lagi yang berkeringat. Ya, karena keringat adalah kotoran. Aniyatuhum, bejana mereka, piring-piring mereka, wa ansyatuhum, dan sisir-sisir mereka, minaz zahabi, semuanya dari emas. Wal fiddah, ada juga terbuat dari perak. Wa majamiruhum minal uluwah, majamiruhum, pedupaan mereka minal uluwati, dari pepohonan gaharu. Ya, jadi pohon gaharu itu ada di hadis. Ya, pohon gaharu itu jadi kayak kemenyan ya, kalau di Timur Tengah itu ada pepohonan, kalau ditulis gini keluar getahnya, lalu nanti setelah dia mengeras dimasukin ke api, itulah yang jadi dupa. Saya orang Indonesia mengenal dupa untuk kemudian sesajen, padahal wewangian itu untuk ibadah. Orang Arab karena pengaruh Islam, mereka itu kalau di masjid dibakar kayak dupa itu, lalu membumbung, wangi satu ruangan. Bahkan ada kebiasaan mereka itu datang ke Kalimantan nyari pohon gaharu. Hanya dikit itu harganya luar biasa. Jadi ada di setiap ada acara tertentu, acara pesta, mereka bakar lalu wanginya luar biasa. Ya. Nah, kita orang Indonesia kalau ada wangi begitu, waduh, ada dukun di dalamnya. Jadi aneh kita itu, suka kebalik-balik, pakai pewangian untuk praktek-praktek halal gitu, mendatangkan roh dan seterusnya. Padahal sebetulnya yang dianjurkan adalah orang-orang yang mau ibadah, mau sholat, ya sikat gigi apa dan seterusnya, itu untuk umat Islam. Iya, saya teringat waktu mahasiswa, jadi ternyata ya karena kita tiap insya Allah masih lama ada di rumah, kita perlu sholat. Suatu saat saya lupa pakai minyak wangi, lupa. Ada ibu-ibu yang selalu duduk-duduk situ main gaple itu. Nah, tiap sore nggak ada bosannya. Saya tidak mau lewat, selalu misi terus. Kalau orang yang kerja sih nggak apa-apa, ini main
Main gituan tiap sore setiap mau pergi asar. Suatu saat pulang itu lupa pakai, ada yang iseng, Pak, kok hari ini nggak wangi ya? Astagfirullah, nggak bisa. Celetuk mereka begitu. Saya bilang, "Mang, kenapa bu?" Ya kan sering kalau lewat wangi, kok hari ini enggak? Ternyata mereka itu perhatian kayak begitu, merasakan oh wangi, wangi. Suatu saat lupa, negur mereka. Kok hari ini enggak wangi? Wah, lupa tadi nggak pakai parfum. Ya. Nah, karenanya ada sebuah pendapat ulama, kalian beli parfum sekalipun menghabisi sepertiga harta kita tidak dianggap mubazir. Karena apa? Islam mensupport wangi-wangian. Sebagaimana Islam membenci bau yang tidak sedap. Iya, yang kita beli tiap hari itu merokok itu, ya silahkan. Ya kalau menyatakan boleh, tapi harus selalu dibarengi sikap ini. Karena apabila sudah ngerokok, ya menyiksa orang kalau kita tidak berbicara tanpa kemudian berusaha menetralisir. Iya, menetralisir. Nah, Bapak sekalian. Nah, lalu katakan ini wa majamiruhum minal ulu wa rushuhumul mis, bahkan peluh mereka itu malah bentuknya wanginya kayak misik. Jadi ada peluh tapi peluh itu ya malah kemudian keringat itu malah wangi. Iya. Wa likulli wahidin minhum zaujatan. Setiap penduduk surga dapat 2 istri. Iya. Yura mukhu saqihima, ya. Daging-daging betisnya kelihatan dari luar. Nah, ini gambaran begitu mulusnya sampai kemudian kelihatan begitu indahnya betisnya. Min wara'il lahmi minal huslah khilafa bainahum, tidak ada perbedaan umur di kalangan mereka, wala tababut, tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa benci, tidak lagi persaingan. Ya. Wala tabab qulubuhum qalbun wahid, hati mereka nyatu ke dalam kesyukuran dan kenikmatan kepada Allah. Bahasa mereka adalah subhanallah wa bihamdi, itu selalu dia dengar di sana. La lagun fiha wa la ta'tim, enggak ada lagi canda-canda yang menyinggung orang. Wa la ta'tim, enggak ada kemudian kata-kata yang berindikasikan dosa. Semuanya adalah bahasa kesyukuran, bahasa ketulusan, bahasa kenikmatan, bahasa yang kemudian seolah terungkap begitu syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatan yang kemudian mereka terima. Bahkan yusabbihuna bukratan wa ashiya, mereka bertasbih tiap saat kayak persis malaikat. Malaikat kayak subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan itu terdengar kayak alunan musik. Ya kita kan susah di sini, nggak enak dengar itu karena lagi puyeng. Sampai dengar tasbih aja kita yang capek. Karena kita kesetanan nggak bisa dengarnya. Ya, tapi kalau di surga bahasa itu membuat kenikmatan tersendiri luar biasa. Layaknya kita ketika iman naik, mendengar bahasa subhanallah menggetarkan hati, membuat kita kemudian kuat walaupun sempat lemas karena mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian saya ringkas karena waktu tinggal dikit. Dua hadis lagi, innalil mu'min fil jannah. Sungguh setiap mukmin di surga memiliki la khaimah, satu kemah min lu'lu', dari permata, wahidah mujawwafa, yang ada lubang dalamnya, tuluha sittuna milan, ya panjangnya sekitar 60 mil. Lil mu'mini fiha ahlun, di dalam kemah yang terbuat dari permata tersebut, mereka setiap orang mukmin memiliki keluarga. Yatufu alaihimul mu'min, orang-orang mukmin bertawaf berkeliling di dalam kemahnya tersebut. Fala yara ba'duhum ba'da, enggak ada yang saling bisa ketemu karena luasnya. Iya, ini seringkali hadis ini kita temukan. Lalu kemudian penutup, Nabi Malik al-Asy'ari qala Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan, di surga itu ada semacam ruangan, yura zahiruha min batiniha, ruangan itu begitu indahnya kalau kita dari luar kelihatan dalamnya, ya. Dan ketika kita dari dalam kelihatan luarnya. Jadi itu bentuk keindahannya berdasarkan penjelasan hadis. Ya. Wa batinuha min zahiriha ada Allah. Ruangan itu
disiapkan oleh Allah liman alanal kalam, orang-orang yang ketika berbicara lembut, wa amat ta'am, yang suka memanggil orang, mengumpulkan orang untuk makan-makan bersama. Nah ini acara partiyat yang kita sebut sebagai acara ngumpul-ngumpul itu disupport juga dalam Islam. Jadi ada rezeki, ayo dong kita ngumpul-ngumpul, apa jadi makan. Nggak usah ada istilah kayak zikir-zikir begitu, nggak usah. Ya, dan kalaupun mau datang ya zikir masing-masing. Ya, yang penting datang, ngumpul-ngumpul, saling bercengkrama. Ya, toh kalaupun ada ya ada sedikit kayak tausiah 15 menit cukup. Karena intinya bukan mau dengar tausiah, intinya makan. Cuma tausiahnya yang ikut. Iya, tausiahnya yang ikut. Nah, lalu kemudian wataba as-siyam, dan senantiasa sering puasa. Nah, ini wallahu a'lam kayaknya puasa sunnah, Senin Kamis. Wa shalla bil-laili wan nasu niyam, dan sering salat malam ketika orang-orang lagi pada kemudian ketiduran. Ya, itu ruangan yang dimaksud itu adalah untuk orang-orang yang punya spesifikasi demikian. Bapak sekalian, ini sedikit gambaran. Insya Allah nanti selanjutnya akan kita lihat gambaran-gambaran yang lain yang sifatnya fisik. Semoga dengan gambaran seperti ini kita makin semangat untuk senantiasa komitmen dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar hatta ya'tiyal yakin, kata Allah, sampai yang meyakinkan itu datang itu kematian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.